Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal praktik UAS mata kuliah praktik basis data SQL menggunakan aplikasi Beaver. Jadi di sini terdapat 10 soal. Oke. Untuk cara menyambungkan Beaver dengan Postgre-nya, yaitu klik pada bagian bawah file, kemudian pilih yang Postgre. Kemudian isi sesuai dengan yang kalian masukkan sebelumnya. Lalu centang pada bagian show all database, kemudian klik finish. Tapi di sini saya sebelumnya sudah menyambungkan dengan Postgre di Beaver. Oke, selanjutnya masuk langsung ke UAS-nya. Di sini saya juga sudah eh, memasukkan beberapa tabel untuk mencari informasi dengan menggunakan script syntax. Untuk open script-nya, pertama kita klik kanan, kemudian SQL Editor, lalu klik pada bagian New SQL Script. Oke, untuk soal yang pertama yaitu tampilkan daftar jenis golongan darah yang unik dari tabel user agar kita tahu golongan darah apa saja yang dimiliki oleh user. Oke, jadi di sini kita klik select, kemudian list listing, kemudian tadi suruh mencari blood type atau golongan darah from users. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Hanya kita execute. Nah, maka akan muncul data seperti ini, yaitu memunculkan beberapa golongan darah dari tabel user. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang kedua, yaitu tampilkan data seluruh transaksi yang memiliki nilai diskon lebih dari 0. Oke, caranya yaitu select dan bintang. Bintang itu artinya semua from transaction atau tabel di sini. Transaction, kita klik saja. Di ini, kemudian where is on lebih dari 0 dan kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya, coba kita execute. Maka akan muncul tabel yang diskonnya lebih dari 0 seperti tabel yang ada di bawah ini. Ini adalah tabel transaction. Oke. Soal yang ketiga, kita ini suruh menampilkan nama mobil dan tahun produksinya dari tabel cars khusus untuk mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Yang pertama, kita ketik select, kemudian name, koma, year, from, yaitu tabel cars, where, year, lebih dari 2020. Karena tadi di soal kita cuma mencari yang di atas tahun tersebut. Dan jangan lupa titik komanya. Selanjutnya kita execute. Nah, maka di sini akan menampilkan seluruh mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang keempat. Jadi di sini suruh menghitung berapa jumlah total pengguna berjenis kelamin perempuan yang terdaftar di dalam tabel user. Caranya, kita ketik select, kemudian
count, dan kita buka kurung dan tutup kurung, di dalamnya kita klik atau kita ketik bintang atau yang artinya semua, kemudian as total email dan underscore lagi user. From tadi kita suruh mengambil dari tabel user. Where gender sama dengan tadi kita disuruh mencari yang bergender female atau perempuan. Klik dua kali, kita masukkan email. Dan jangan lupa titik koma seperti ini. Oke, maka coba kita execute. Nah, jadi di sini total gender perempuan pada tabel user ada di 43. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke soal yang kelima, yaitu disuruh mencari berapa total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang, yaitu menggunakan kolom price pada tabel transaction. Oke, masih sama, kita ketik select, kemudian sum, di dalam kurungnya kita ketik price atau harga, as total score gross. From tadi dari tabel transaksi, berarti from transaction. Seperti ini. Kemudian jangan lupa titik komanya. Nah, kita execute. Nah, jadi di sini menampilkan total dari pendapatan kotor yang ada di tabel transaksi. Selanjutnya masuk ke soal yang ke-6, yaitu kita disuruh mencari berapa nominal gaji tertinggi dan gaji terendah pada tabel user job. Oke, pertama kita klik, kita klik select, kemudian dalam kurung salary atau gaji. Selanjutnya mas eh, gaji tertinggi, selanjutnya koma min dalam kurung salary, selanjutnya as gaji ter- dan jangan lupa titik komanya. Kita execute. Oh maaf, ternyata dari tabel user jobnya belum kita masukkan di from tabel user job, dan kita apakah bisa. Oh ternyata di sini ada kesalahan pada bagian ini, seharusnya kita tulis as. Nah, di sini muncul gaji tertinggi dan gaji terendah pada tabel user job. Itu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke berapa ini? Ke-6, oh ke-7. Jadi disuruh menghitung rata-rata harga dasar barang dari seluruh data pada tabel transaction. Masih sama, kita ketik select, kemudian average, dalam kurung best price. Kita ketik
as, rata, rata, one. Dan from tadi dari tabel transaction. Dan, dan di koma, apakah berhasil? Kita coba sebut. Nah, berhasil, tetapi di sini terdapat banyak sekali angka. Jadi coba kita bulatkan saja, yaitu pada sebelum average ini kita ketik round dan kita buka kurung pada bagian best price ini yang sebelahnya as, kita kasih tutup kurung lagi. That's good. Nah, maka angkanya akan menjadi bulat seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang ke-8, yaitu suruh menampilkan daftar judul pekerjaan atau title serta jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut berdasarkan tabel user job. Kita ketik select yang title, title, koma, font, dalam kurung, bintang, atau semua, as, jumlah, one, from, user job, dari tabel user job, maksudnya, kemudian group by title, nanti yang terakhir titik koma. Good. Nah, di sini akan menampilkan jenis pekerjaannya dan juga jumlah karyawan yang ada pada masing-masing pekerjaan tersebut. Masuk ke soal yang ke-9. Jadi di sini suruh menampilkan rata-rata gaji untuk setiap posisi pekerjaan, lalu mengurutkan hasilnya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi, select title rates karena seluruh rata-rata dalam kurung salary, kemudian as rata rata gaji from user job. Kemudian group by title order by rata rata gaji dan pakai garis cek dan titik koma. Kita sebut terjadi error sepertinya. Oke, ternyata error sepertinya di sini kita lupa menambahkan koma. Nah, sedikit lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tapi di sini rata-rata gajinya belum bulat atau masih banyak angkanya. Caranya kita tambahkan round seperti pada nomor 7 tadi di belakang average, tambahkan round, buka kurung, bisa lagi kita tutup kurung lagi. Lanjut. Nah, maka akan jadi bulat seperti ini. Oke, masuk ke soal yang terakhir, ke yang ke-10, yaitu dari tabel transaksi, tampilkan nama barang beserta total harga yang dikelompokkan berdasarkan nama barang tersebut. Filter data yang ditampilkan yaitu barang yang memiliki harga dasar di atas 5 juta. Oke, sama kita ketik select dan add score.
name, dan koma, some, dalam kurung price, from, dan section. Kemudian where best price, best price tadi di atas 5 juta. Jadi lebih besar 5 juta. Book by item name. Selanjutnya yang terakhir titik koma. Oke, apakah bisa kita sebut? Nah, jadi saya akan menampilkan item name dengan total harga di atas 5 juta. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.